Sebelum kalian ikut SNBT, TKA, Olimpiade, dan banyak hal lainnya, kalian perlu paham konsep matematika dasar dulu. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bareng materi persamaan kuadrat dan juga penfaktoran. Kita keep it simple aja, keep it ringkas. Kita akan bahas mulai dari bentuk umumnya dulu. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, A adalah koefisien kuadrat di mana nggak boleh sama dengan 0. B itu adalah koefisien linear dan juga C adalah konstanta. Nah, X-nya adalah variabel. Kalau kita gambar di grafik, biasanya bentuknya seperti ini ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Lengkung seperti ini, seperti parabola. Next. Nah, kita langsung masuk ke soal simple dulu. Kita akan mencari X1 dan X2 dengan cara penfaktoran. Kita lihat di sini ada X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa pakai cara manual. Kalau kita lihat di sini, hasilnya itu ya, seperti ini ya. 2 kurung seperti ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita perlu cari tahu di kurung ini pasnya ada apa. Nah, di sini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Kita buat tabel di kanan ya. Pertama, tentang perkalian. Ini perkalian ya. Dan juga pertambahan. Nah, di sini kita harus menemukan kombinasi perkalian dan pertambahan yang cocok dengan ini. Nah, pertama perkalian. Nah, perkalian kita pakai yang konstanta ya, yang ini. Jadi kita harus mencari komposisi perkalian yang cocok dan akan menghasilkan 8. Kita tulis di sini 8 ya, biar gampang. 8 dan tambah di sini angka 6. Berapa sih yang kalau ditambah hasilnya adalah angka 6? Nah, kita bisa cabangkan aja, kita pecah aja. Perkalian 8 tuh bisa 1 kali 8, ya kan? Plus minusnya kita pikirkan di akhir aja. Bisa 2 kali 4. Bisa 4 kali 2 dibalik sama aja ya. Oke, kalau 6, pertambahan itu bisa, kita lihat di samping ya. Ini udah kelihatan banget nih. 2 tambah 4. Nah, kelihatan banget nih. Karena di sini angka 8-nya positif, maka di sini 2-nya positif dan 4-nya positif. Karena 2 dikali 4 itu 8 positif ya. Sama di sini juga 6 ya. Gak usah dianggap positif ya, salah tulis. Jadi untuk mendapatkan 6 kita perlu menambahkan 2 dan juga 4. Tinggal kita masukin aja di sini. Angka 2 dan 4. Ingat tandanya ya, karena keduanya positif maka plus. Dan depannya ada X. Nah, selesai deh. Jadi penfaktorannya. Coba kita tes apakah bener apa enggak. Nggak usah tes sih. Kita cari aja X-nya berapa. Nah, pertama X1 ya. X1 itu adalah kita ambil dari sini. Nah, karena kita kalau di aljabar ya, bagian sini kita kali ke kanan biar hilang, kan kali 0. Jadi 0. Jadi sisa X tambah 2 sama dengan 0. Dimana kita anggap aja X1 bebas. Itu berarti 2 yang kita pindah ke kanan, X1 adalah minus 2. Oke, sip. Sekarang kita perlu X2-nya. Di sini sebaliknya kita pingin menahan yang ini biar nggak hilang. Nah, yang ini kita pingin hilangkan. Kita pindah ruas dengan cara dibagi, karena kan ini perkalian ya, lawannya dibagi. Kita taruh X plus 2 ini ke kanan, alias 0 dibagi X plus 2, hasilnya 0. Jadi ya tetap 0. Maka untuk persamaan yang kedua, X tambah 4 sama dengan 0, di mana X2 atau akar yang kedua itu adalah minus 4. Dapat nih, X2 dapat, X1 juga dapat. Simpel banget kan? Tinggal kalian perhatikan angka yang di sini dan juga kalian perhatikan gabungan apa yang cocok. Di logika aja. Next. Nah, gimana nih kalau angkanya susah? Nggak bisa difaktorin. Maka dari itu ini kita juga belajar tentang rumus ABC. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya sangat-sangat ya tinggal dihafalin sih sebenarnya. Tinggal dihafalin, masukin aja. Mari kita langsung coba pakai rumus ini di soal ini. Karena ini soalnya kalau dilihat 3 sama 5. Berapa kali berapa yang jadi plus 5. Dan juga dari 2 hal itu berapa tambah berapa yang jadi 3 ya kan, ganjil dan juga prima kan, 5 prima. Aduh, susah kalau manual, wah kacau. Mending kita pakai rumus ABC aja. Ini rumusnya ini ya.
Kita tulis ulang aja di sini. X1 atau X2 sama dengan tadi minus ya, minus B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Iya, betul. Nah, kita harus ingat-ingat ya. Kalau A itu yang di depan sini. Nah, terus B itu yang di sini. Di samping X1, X pangkat 1. Dan C itu di sini. Kita masukin aja. Oh iya, ini plus minus ya. Plus minus di sini. Kenapa plus minus? Nah, ini nih, lihat nih. Jadi, kalau kita pakai plus doang atau minus doang kan satu hasil. Nah, ini kita plus minus karena ada dua hasil di sini. Ada X1 dan X2. Bebas mau kalian pakai plus untuk X1 atau plus untuk X2, terserah kalian. Oke, kita masukin ya. Minus B, berarti minus 3. Plus minus akar B kuadrat, 3 kuadrat, 9. Tambah 5. Oh, ini salah. Ini min 4 dikali A kali C. Ini depannya bukan 0 ya, hati-hati ya. Depan ini artinya 1 ya. Kalau nggak ada apanya ini artinya 1. Nah, berarti 4 kali 1, 4. 4 kali C, C-nya 5, 20. Jadi 9 dikurang 20. Susah ini. Ini yang bikin soal. Ini angkanya ada akar, ada minus dalam akar. Minus dalam akar kan angka imajiner. Jadi kita ubah soalnya ya, kita ubah soalnya. Nah, kita anggap ini minus ya. Akar 9 dikurang 4 kali A kali C. 4 kali A, A-nya 1, 4 ya kan. Kali C, C-nya minus 5. Ini kita ganti soalnya. C-nya minus 5, jadinya minus 5 kali minus 4, jadinya adalah plus 20. Plus 20. Dibagi 2 kali 1, 2. Oke. Kita tulis lagi biar lebih rapi, kita hitung dalamnya. Minus 3 plus minus akar 29 bagi 2. Nah, di sini ada dua jawaban, ya kan? Pertama, X1 yaitu minus 3 plus akar 29 per 2. Dan X2 jawabannya adalah minus 3 plus akar 29 per 2. Nah, seperti ini ya. Ini adalah jawaban X1 dan X2. Bisa dihitung berlanjut, silahkan. Tapi ini udah jawaban. Ini biasanya soal-soal kayak gini juga keluar di SNBT atau TKA atau HOTS gitu. Ditanya tentang jumlah akar atau hasil kali akar. Nah, kan ini kita bisa pakai cara manual. Kita cari X1, cari X2, habis itu hitung cara manual. Bisa, cuman susah dan lama. Mending kita pakai cara cepat aja. Ini penting banget. Kalian harus hafal juga ya. Jumlah akar. Biasanya ditanya, X1 tambah X2 itu berapa? Nah, atau ditanyanya, X1 kali X2 itu berapa? Nah, ini bisa pakai cara manual, tapi lihat nih rumus cepatnya. X1 tambah X2 itu adalah minus B dibagi A. Ingat ya, A itu yang depan sendiri, B itu yang intinya A itu yang pendampingnya X kuadrat, B yang pendampingnya X doang, dan C itu konstanta tanpa pendamping, kasihan. Nah, ini kita tinggal masukin ke rumus-rumus ini. Minus B per A. Di sini B-nya 6 ya. 6. Karena ini yang minus, kita jangan lupa tulis minus di sini. Waduh, bisa salah nanti kalau lupa. Kurang nilai. Per A, A-nya 2. Per 2. Minus 6 per 2. Hasilnya adalah minus 3. Minus 3, ketemu minus depannya. Jadinya adalah 3. Oke, jadi X1 tambah X2 dari persamaan kuadrat ini adalah 3 hasilnya. Dapat tanpa ngitung X1 dan X2. Next, kita coba hasil kari. Oke. C per A. C-nya adalah 1, A-nya adalah 2. Berarti X1 dikali X2 adalah 1 per 2. Dapat. Simpel sekali kan? Ternyata nggak perlu cari sampai akhir. Oke, kita next. Langsung kita
masuk ke diskriminan dan jenis akar. Diskriminan ini muncul di SNBT, sering muncul di SNBT. Tahun kemarin sempat muncul, tahun 2024. Nah, di sini kita lihat ya. Ingat di sini. Nilai diskriminan. Pertama, apa sih diskriminan itu? Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat minus 4 kali A kali C. Kalau kalian perhatiin, ini kan rumus yang tadi, mirip rumus yang tadi. Rumus ABC di sini ya, yang di bawah akar ini. Nah, ini di bawah akar ini namanya rumus diskriminan ya. Di sini ada 3 macam. Pertama, jika diskriminan lebih dari 0. Kebanyakan seperti ini ya. Nah, ini tandanya ada 2 akar real berbeda. X1 dan X2 itu berbeda, nggak sama. Dia kalau di grafik, misalkan kita gambar grafik di sini ya. Bentar, kita gambar grafik di sini. Nah, dia memotong sumbu X di 2 titik. Misal seperti ini. Nah, dia memotong 2 sumbu X. 1, 2. Dia nabrak 2 sumbu X. 2 titik. Sorry, nabrak 1 sumbu X di 2 titik. Nah, selanjutnya ada D sama dengan 0. Nah, kalau D sama dengan 0 itu satu akar real. Atau namanya akar kembar. Biasanya keluar dengan akar kembar, maka cari apa gitu. Nah, di sini X1 dan X2 itu sama aja nilainya. Nah, kalau sama aja nilainya, biasanya atau seharusnya dia hanya menyinggung sumbu X di 1 titik. Aduh, nggak nyinggung ini. Kurang dikit, kurang bawah lagi. Dia nempel kayak ini. 1 titik doang, nggak 2 ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, ada D lebih kecil dari 0. Ini akar imajiner. Jadi dia nggak memotong sumbu X, dia melayang, dan nggak keluar dari SNBT. Imajiner nggak keluar dari SNBT. Oke, jadi santai aja kalian. Nggak keluar, jadi kita skip aja. Kayak tadi di atas ya, kita saat ngerjain soal ini, ternyata hasilnya imajiner, jadi kita revisi ulang soalnya. Seperti ini. Oke, kita langsung praktek soal SNBT 2024. Ini harusnya PK bukan PM, tapi salah tulis nggak apa-apa. Oke, persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah dalam kurung M kurang 2 kali X tambah 3 sama dengan 0. Punya akar kembar. Nah, akar kembar nih. Dengan M di sini lebih besar dari 0. Kalian yang follow Instagram atau TikTok.edu pasti kalian udah pernah lihat video pembahasan soal ini sebelumnya. Nilai M yang memenuhi adalah, nah kita harus cari nilai M nih. Mari kita pakai cara yang tadi. Karena akar kembar alias X1 dan X2 itu sama, X1 sama dengan X2, nah di sini kita pakai rumus yang kalau diskriminan itu sama dengan 0. Di mana diskriminan adalah B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Di sini tinggal kita masukin aja. Di sini ingat ya, A itu pendampingnya X kuadrat. B itu pendampingnya X. Dan C itu nggak punya pendamping seperti ini. Kita masukin B-nya. M kurang 2 dalam kurung kuadrat dikurang 4AC. 4 kali A, 4 kali 3. Kali C, C-nya juga 3. Oke, sama dengan 0. Kita hitung. M kurang 2 kuadrat dikurang 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 3 sama dengan 36 sama dengan 0. Berarti M kurang 2 dalam kurung kuadrat sama dengan minus 36 kita pindah ke kanan. Jadi 36 positif sama dengan 36 di sini ya. Nah di sini karena ini akar kita ada 2 persamaan. Pertama yang negatif ya atau positif bebas. M kurang 2 kita akarin ya sama dengan akar 36 6. Kita yang positif dulu aja. Dan juga M kurang 2 sama dengan akar dari 36 tapi minus, karena minus kali minus jadi plus, jadi minus 6 kali minus 6 36, jadi bisa seperti ini, 2 seperti ini sama dengan minus 6. Nah di sini kita tinggal hitung M-nya berapa. Kita coba yang kanan. M kurang 2 kita pindah ke kanan ya, kurang 2 nya jadi plus 2 sama dengan M-nya sama dengan minus 6 ditambah 2 sama dengan minus 4. Pas nggak ini teman-teman? Dengan M lebih besar dari 0. Di sini minus 4 berarti tidak memenuhi syarat. Kita coba yang ini ya. M ini minus 2 kita pindah kanan jadi plus 2. Jadi M sama dengan 6 tambah 2 yaitu 8. Nah 8 lebih besar dari 0. Berarti ini memenuhi syarat teman-teman. Simple ya. Simple. Next,
ada menyusun persamaan kuadrat baru. Tadi kan kita memecahkan ya, kita cari X1 tuh apa, X2 tuh apa. Nah, di sini kita mau membangun persamaan kuadrat dari X1 dan X2. Biar simpel, kita ambil aja soal yang di atas ya. Kita ambil aja soal yang di atas. Misal yang di sini, biar sekalian memastikan apakah bisa atau apakah bekerja nggak sih caranya. Kita ambil yang ini aja, yang nomor 1 ya. Oke, kita punya X1 sama dengan minus 2, kita ingat-ingat. X2 sama dengan minus 4, kita bawa ke bawah. Kita bawa ke bawah datanya. Oke, tulis X1 sama dengan minus 2. X2 sama dengan minus 4, ya kan? Sama kan? Nah, rumusnya adalah ini teman-teman. X kuadrat minus X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Mari kita coba masukin ya teman-teman ya. X kuadrat, oke, minus X1 tambah X2. Min 2 tambah min 4, jadinya berapa tuh? Min 6. Min 6 X tambah X1 kali X2. Minus 2 kali minus 4 sama dengan 8. Minus kali minus, positif. Sama dengan 0. Lihat ya. Kita hitung ini, minus sama minus, jadinya positif. X kuadrat plus 6X tambah 8 sama dengan 0. Wih, sama nggak nih? Kita cek sama yang di atas. Apakah sama atau enggak? Kita cek, dan hasilnya ternyata sama ya. Jadi kita bisa membangun atau membentuk persamaan kuadrat dari rumus tersebut. Nah, udah selesai. Itu basic-basicnya, dasar-dasar yang kalian perlu pahami. Coba kalian kerjakan soal ini dan jawab di kolom komentar. Bebas mau pakai cara penfaktoran boleh, pakai cara rumus ABC boleh, terserah kalian. Dan jangan lupa follow Tutor Edu biar kalian gak ketinggalan materi dan info SNBT atau pembelajaran asik lainnya. See you in the next video. Goodbye.